Selamat pagi, saya ucapkan kepada dosen pengampu Pak Edi Stepu SEMSI dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik sektor pertanian dalam jangka panjang. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang grafik sektor pertanian dalam masa jangka panjang, yaitu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvira Julika Sari Stepu. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas AB 3C. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik sektor pertanian dalam jangka panjang. Dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali. Artinya, sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dan dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Sedikit demi sedikit, perkembangan ekonomi akan mengurangi peranan sektor pertanian yang besar. Dalam perekonomian yang modern, seperti Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa lainnya, pertanian memegang peranan yang sangat kecil dalam sumbangannya terhadap produksi nasional. Hanya sebagian kecil saja dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang-barang pertanian. Kemudian, sejalan dengan merosotnya peranan sektor pertanian dalam menciptakan produksi nasional, maka peranannya dalam menyediakan pekerjaan pun ikut merosot. Di negara industri yang modern, hanya sebagian kecil penduduknya melakukan kegiatan di sektor pertanian, sedangkan di negara-negara yang baru saja mulai berkembang, biasanya sebagian besar penduduknya hidup dan bekerja di sektor pertanian. Apakah yang menyebabkan kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian yang semakin berkembang? Kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian yang telah mencapai tingkat yang tinggi ditimbulkan oleh dua faktor. Yang pertama, permintaan terhadap hasil pertanian yang lambat perkembangannya, dan yang kedua, kemajuan teknologi di sektor pertanian yang pesat. Nah, maksudnya yaitu pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan rumah tangga terus-menerus bertambah. Di negara-negara barat, pertambahan pendapatan yang dicapai semenjak permulaan abad yang lalu sangatlah besar. Sepanjang kurun waktu, pendapatan mereka bertambah beberapa kali lipat. Ini memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang tersebut. Yang pesat, sebelumnya, bahwa di negara-negara maju, hanya sebagian kecil dari penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang cepat di sektor tersebut, sehingga memungkinkan terjadi kenaikan produktivitas yang sangat tinggi. Mari kita lihat grafik sektor pertanian dalam jangka panjang. Misalkan, kurva permintaan di sektor permintaan adalah D, sedangkan kurva penawaran adalah S. Jika kita menggambarkan sektor pertanian, umumnya bersifat inelastisitas, jika pendapatan kenaikan 4 kali lipat, kita akan mengkonsumsi sayuran. Nah, itu yang membuat sektor pertanian bersifat inelastisitas. Interaksi di mana dan supply membentuk titik keseimbangan equilibrium sehingga harga yang berlaku di pasar adalah P. Dan jumlah barang yang ditransaksi adalah Q. Kemudian, berdasarkan gambar tersebut, total pendapatan petani dikali P kali Q, sehingga pendapatan total revenue 0 PEQ. Total pendapatan adalah wilayah OPEQ atau TR1, di mana TR1 diperoleh dari perkalian P kali Q. Dan kemudian kejadian umum yang terjadi dalam jangka panjang yaitu 1. Perkembangan teknologi membuat penawaran meningkat bergerak dari S menjadi S1. Kedua, permintaan bergerak lamban dari D menjadi D1. Karena memang secara umum, lahan pertanian akan semakin menyempit akibat pemukiman penduduk atau masyarakat dan lahan pertanian akan sempit. Dan kita lihat kejadian yang terjadi pergerakan D menjadi D1, bergerak dengan seiring bertambah
penduduk, maka para petani tetap meningkat. Tetapi peningkatan jumlah permintaan tidak sebanyak di penawaran. Maka